Selamat datang dalam sesi yang ketiga di minggu yang pertama ini. Kita akan bahas memang tentang media sosial. Dan semakin seru lagi di sesi yang ketiga ini kita akan bicara tentang Facebook selama 21 menit ke depan, yaitu 21 minute workout yang akan dibawakan pada sesi pertama ini oleh pakar digital marketing yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bro Juanda. Halo Bro Juanda. Halo Siswana. Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Bro Juanda. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Facebook marketing ya. Jadi jika pertemuan pertama kita sudah membahas tentang WhatsApp, pertemuan kedua kita membahas tentang Instagram, dan hari ini kita membahas Facebook marketing. Nah, kenapa sih Facebook marketing? Karena teman-teman, di dunia saat ini hanya ada dua big brother sebenarnya ya. Dua big brother itu adalah Google dan Facebook. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai Google dan Facebook, maka kita akan menguasai, bisa dibilang hampir 80-90% dunia internet yang ada di dunia ya, bukan cuma di Indonesia loh, di dunia gitu. Nah, karena topik bahasan kita hari ini adalah Facebook, maka kita akan mendetailkan bagaimana strateginya menggunakan Facebook untuk sebagai media marketing kita. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tempat bermain kita, battlefield kita. Jadi di Facebook itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal profile. Ya, kalau personal profile itu namanya adalah friend ya. Jadi kalau personal profile, friend. Kalau Facebook group, member. Kalau business page itu fans ya. Nah, jadi teman-teman harus paham bagaimana pemanfaatan dari ketiga hal tersebut. Kalau di personal profile itu sebaiknya diisi oleh warm market dan hot market di personal profile tuh. Dan apalagi dengan algoritma Facebook di tahun ini 2020, Facebook itu semakin galak. Artinya apa? Setiap kali kita memposting hal-hal yang berbau jualan ya, hal-hal yang berbau jualan. Nah, itu algoritmanya si Facebook itu bisa mendetek kata-kata tertentu ya. Jadi ada kata-kata tertentu yang dianggap sebagai kata-kata penjualan. Contoh misalnya jual, beli, reseller, bla bla banyak sekali ya. Itu adalah yang ada di algoritma Facebook. Maka ketika ada kata-kata itu, Facebook akan mereview postingan kita. Dan kebanyakan kalau hasilnya adalah against our community role, maka postingan tersebut akan diblok, nggak bisa ditayangkan. Oke, itu di friend. Nah, yang kedua adalah di grup ya. Kalau di grup itu adalah untuk mengembangkan trust ya. Jadi yang tadinya warm market dimasukkan ke dalam grup untuk dikembangkan lagi trust-nya sehingga dia menjadi hot market. Oke. Nah, sedangkan fanpage itu digunakan untuk yang cold dan warm ya. Jadi untuk merubah cold market menjadi warm market. Nah, ini bisa menjangkau lebih luas lagi karena kita cold ya. Nah, jadi teman-teman harus paham bagaimana penggunaan dari ketiga battlefield ini, seperti itu. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan tentang 10 strategi ya, 10 strategi dalam mengembangkan Facebook marketing. Yang pertama adalah pilih jadwal postingan Anda ya. Teman-teman kan pasti pengen dong postingannya dilihat oleh banyak dari follower Anda ataupun dari fans Anda seperti itu. Tetapi banyak yang tanya kepada saya, Pak, kapan sih waktu terbaik untuk memposting postingan ya? Nah, kalau ada yang bilang bahwa waktu yang terbaik adalah jam 6 sampai jam 7 pagi, jam 12 sampai jam 1 siang, jam 7 sampai jam 9 malam, apakah itu benar? Yes, itu benar aja kalau target market Anda adalah karyawan ya. Jadi kalau target market Anda karyawan. Tetapi juga nggak semua karyawan jamnya fix seperti itu kan. Ada aja karyawan yang shift makan siangnya jam 1 sampai jam 2 dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi yang paling tepat ya, yang paling tepat adalah kapan jadwal terbaik untuk postingan Anda. Anda harus lihat di page insight ya. Jadi ada page insight. Nah, contohnya kayak begini. Jadi kita bisa tahu, kira-kira postingan saya itu diresponnya yang terbaik kapan ya. Nah, kalau saya tahu nih, misalnya yang di sini, yang ternyata yang terbaik pada jam 3 sore. Ya udah, saya postingnya sekitar jam 1 atau jam 2-nya sebelumnya ya. Nah, jadi
kita lihat dari page insight masing-masing. Kenapa? Karena walaupun teman-teman kita sama-sama jualan properti, ya kita sama-sama jualan properti, tetapi yang pasti adalah page insight-nya beda-beda. Kenapa? Karena follower kita ataupun fans kita itu juga beda-beda, ya. Mungkin kalau yang di Indonesia bagian timur akan berbeda dengan Indonesia bagian barat, ya. Bahkan misalnya sama-sama Indonesia bagian timur juga beda-beda. Kenapa? Karena mungkin dari demografinya juga beda-beda. Nah, maka Anda harus lihat dari insight dari halaman Anda masing-masing. Jangan bilang atau menerima mentah-mentah kalau ada pengajar yang bilang, wah saya sudah buktikan, ya saya sudah buktikan bahwa yang terbaik adalah jam sekian. Yes, itu benar berdasarkan datanya dia. Oke, apakah datanya dia bisa dipakai untuk Anda? Belum tentu. Ya, jadi Anda harus melihat data Anda sendiri. Yang kedua adalah katakan dengan gambar ataupun video. Nah, gambar ataupun video ini bisa meningkatkan interaksi sampai lebih dari 5%. Ya, jadi artinya apa? Kalau teman Anda di Facebook profile itu cuma ada 1.000, ya sebenarnya rata-rata yang akan komen, like, comment, and share di postingan Anda itu paling cuma 5%, artinya sekitar 50-an, ya. Nah, jadi jangan sedih ataupun itu kok komennya sedikit sih, no problem ya. 3-5% itu ya standar seperti itu. Oke. Kalau ada orang yang bisa lebih dari 3-5%, ya memang dia rajin berinteraksi. Makanya kemarin ya waktu di Instagram saya bilang teman-teman lakukan 99 of kindness, rajin-rajin berinteraksi. Semakin sering Anda berinteraksi, maka 3-5%-nya ini akan naik seperti itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya Pak, tapi saya nggak bisa bikin gambar Pak, saya nggak bisa bikin video Pak. Gampang, di dunia ini sekarang ya kalau bisa dibilang tinggal comot ya. Banyak sekali orang yang sebar-sebar video-video motivasi, banyak sekali orang yang sebar-sebar gambar-gambar menarik di WhatsApp dan segala macam. Anda tinggal download, Anda upload ke Facebook Anda, no problem. Oke? Yang ketiga adalah update status secara konsisten. Nah, ingat ya, saya selalu tekankan bahwa kunci kesuksesan Anda adalah konsistensi. Ya, kalau misalnya Anda masak nasi, ya, kalau Anda masak nasi selalu on off, ya, maka nasinya nggak akan pernah matang. Mendingan Anda geber terus, ya, ya. Paling banter nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Nasi sudah menjadi bubur masih bisa dimakan. Tapi kalau on off, ya masih jadi beras, makannya juga berat seperti itu ya. Sama kayak kita jualan. Kalau kita jualan ya, kalau on off, lama-lama kita jadi males gitu. Mendingan kita nawarin terus ke orang-orang baru ya sehingga menjadi prospek kita dan itu pasti akan menjadi kunci kesuksesan kita juga gitu teman-teman. Yang keempat adalah stimulate engagement. Jadi setiap postingan Anda teman-teman harus menciptakan interaksi. Kenapa? Karena tingkat kedekatan Anda di Facebook diukur dari sebuah algoritma yang namanya EdgeRank ya. Jadi EdgeRank itu bisa misalnya ada skala dari 1 sampai 10 ya misalnya. Nah, kalau skala EdgeRank Anda 1 sampai 5 ya, maka apapun yang Anda posting di profile Anda, di timeline Anda tidak akan muncul di teman Anda. Kenapa? Karena Facebook tidak menganggap itu penting buat teman Anda. Ya. Tetapi kalau EdgeRank Anda 5 sampai 10, maka apapun yang Anda posting akan muncul di teman Anda seperti itu. Nah, jadi penting sekali buat Anda setiap kali Anda posting teman-teman bahwa postingan Anda harus menimbulkan interaksi. Contoh seperti apa? Kalau yang paling banyak misalnya yang setuju ucapkan amin gitu kan? Atau misalnya yang setuju like, yang nggak setuju komen. Nah, itu kan membuat orang mau berinteraksi itu, ya. Atau kalau misalnya di Instagram misalnya ketok 2 kali supaya doa Anda dikabulkan. Nah, itu kan sebenarnya suruh nge-like gitu loh, tapi dia kasih kata-kata untuk menstimulate engagement, ya. Nah, jadi teman-teman coba cari postingan-postingan yang membuat ada engagement. Contoh kayak kuis itu membuat engagement. Kenapa? Karena mengundang orang untuk menjawab, gitu kan.
Nah, jadi seperti apa? Anda tentukan. Misalnya Anda punya suatu ide, kasih tampilan segala macam, mohon sarannya dong. Nah, kayak begitu nanti orang akan kasih saran gitu, ya. Nah, jadi harus ada engagement-nya. Oke. Yang kelima adalah make it viral, ya. Jadi teman-teman harus bisa bikin sebuah postingan yang viral, teman-teman. Gimana caranya? Nah, saya sudah pelajarin. Kalau postingan Anda mau viral, teman-teman, kuncinya cuma 2, ya. Yang pertama, postingan Anda harus ada unsur emosinya. Emosi itu bisa senang, sedih, marah, ketawa, dan lain-lain, ya. Itu adalah faktor emosi. Yang kedua adalah momentumnya harus pas, ya. Jadi kalau kayak sekarang viral nih, ya, kayak sekarang lagi viral Butejo misalnya, Butejo. Nah, itu momentumnya lagi momentum Butejo nih. Maka kita bikin suatu postingan yang mengandung unsur emosi, dilibatkan dengan Butejo, maka postingan Anda bisa di-share ke banyak orang. Contoh kayak postingan saya 2 ini, ya. Kalau Anda nggak bisa bikin postingan, tenang ya, seperti tadi saya bilang, Anda bisa comot dari video mana aja gitu. Nah, ini postingan saya yang pertama pada tahun 2018, ya, ini di-share 860 kali dan lebih dari puluhan ribu view. Kenapa? Karena ini lucu, ya. Jadi ini ada ceritanya, bancinya udah jadi cewek cakep banget gitu. Terus suruh kenalan sama orang, suruh ya pokoknya suruh kissing atau segala macam, akhirnya kan ketipu gitu. Dan ini lucu gitu loh. Dan momentumnya pas, ya, momentumnya pas Piala Dunia. Jadi ini viralnya kenceng banget waktu itu, ya. Tetapi sekarang apakah viral? Ya udah nggak lagi karena momentumnya udah lewat gitu. Tapi kalau ini nanti pas di Piala Dunia lagi, bisa kenceng lagi nih momentumnya, ya. Dan yang kedua adalah gambar, ya. Gambar ini saya dapat dari hasil share-share WhatsApp di grup-grup WhatsApp gitu. Nah, karena menurut saya ini adalah lucu dan sesuai dengan konteks keindonesiaan, akhirnya saya post di Facebook saya gitu. Dan kurang dari 1 jam, ini sudah di-share 71 kali gitu. Dan ini viral juga. Dan ini membuat orang kan ketawa, Indonesia kok dilawan gitu. Tinggal dikasih tanda, kasih caption dulu aja sedikit, ya, seperti itu teman-teman. Dan yang keenam adalah Facebook Graph Search. Nah, disinilah kuncinya teman-teman. Pastikan ketika Anda menambahkan teman baru, ya, teman Anda kan maksimal 5.000 nih, ya, teman Anda kan maksimal 5.000. Pastikan dari 5.000 teman di profil Facebook Anda itu adalah sesuai dengan target market Anda. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa dapat teman sesuai dengan target market? Gunakan yang namanya Facebook Graph Search. Mungkin sebagian orang awam, apa sih itu Facebook Graph Search gitu ya? Itu Facebook Graph Search itu bahasa mudanya adalah fitur pencarian di Facebook tuh yang di pojok kiri atas tuh, ya. Itu adalah pencarian di Facebook. Jadi contoh kalau misalnya Anda cari kata properti, ya, properti. Maka kan Facebook akan menampilkan hasil pencarian tentang orang yang berhubungan dengan properti, grup yang berhubungan dengan properti, terus page yang berhubungan dengan properti. Nah, Anda pilih-pilih dari hasil pencarian itu. Ingat ya, jangan jeruk makan jeruk, ya. Artinya apa? Anda agent, nge-add-nya teman-teman semua sesama agent gitu. Nanti akhirnya ya cuma tukeran listing doang, kagak ada yang beli gitu kan. Nah, tetapi sebagian Anda ukur lah, maksudnya jangan semuanya agent gitu loh. Ada agent, ada customer juga seperti itu. Ya, jadi kalau semuanya agent, nanti siapa yang beli di postingan Anda gitu. Nah, jadi pastikan Facebook profile Anda isinya adalah target market Anda, ya. Jadi kalau saya nih carinya misalnya jual properti Sumarekon, oke? Saya akan cari misalnya di Sumarekon gitu. Saya akan cari di Sumarekon, di page-nya Sumarekon. Nah, terus saya akan lihat ada nggak nih pembeli-pembeli yang komen nih, minta price list, minta ini, minta itu dan segala macam kan. Nah, yang minta price list itu, yang nanya-nanya itu yang saya add friend. Oke. Nah, ini buat PR nih bisa nih siswana nih ya. Jadi cari setiap hari, tambahkan 20 teman tertarget di Facebook ya. Caranya gimana? Kayak tadi saya bilang ya. Anda main-main ke page orang, Anda main-main ke page-nya developer, atau Anda main-main ke yang berhubungan dengan properti, terus cari yang komen minta price list, yang komen minta detail, yang komen bla 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 ya, yang menunjukkan bahwa dia tertarik dengan properti.
Nah, Anda add friend tuh orang-orang tersebut, ya. Tetapi syaratnya sebelum Anda add friend, Anda profilnya jangan pakai profile corporate, karena orang akan males menerima pertemanan dari corporate. Tapi Anda pakai profile Anda, wajah Anda, nama Anda. Ya, nah itu nanti bisa buat PR ya. Jadi gunakan Facebook Browsers, tambahkan 20 teman tertarget setiap hari. Kenapa 20? Kembali lagi saya ingatkan, nggak boleh agresif ya. Kalau agresif nanti kena ban seperti itu. Yang ketujuh adalah Facebook Ads. Jadi kita ingat, kembali lagi saya ingatkan juga, kita harus ready pay to play. Jadi kita harus siap untuk bayar harga untuk bisa bermain, teman-teman ya. Nah, jadi kita gunakan Facebook Ads untuk apa? Untuk menjangkau orang lebih jauh lagi ya. Seperti itu. Dan yang ke-8 kita juga bisa menggunakan yang namanya Audience Insight. Beda ya. Yang tadi di nomor pertama adalah Page Insight. Kalau Page Insight itu adalah data yang ada di halaman kita sendiri. Kalau ini adalah Audience Insight. Audience Insight ini adalah data yang ada di seluruh Facebook. Nah, jadi dengan menggunakan Audience Insight ini, kita bisa mengetahui tuh minatnya mereka apa, demografinya bagaimana, umurnya seperti apa, ya, dan lain-lain. Nah, ini yang saya waktu itu ketawa begitu dibilang adalah, Facebook mah udah angkatan tua, yang main Facebook tuh yang udah umur 40, 50, yang udah babe-babe gitu kan. Enggak juga gitu. Begitu kita lihat datanya di Facebook, Audience Insight ini, ternyata yang paling banyak main Facebook itu umur 18 sampai 35. Seperti itu. Sedangkan umur yang 40 ke atas tuh sedikit ataupun jarang yang main Facebook kayak begitu. Nah, jadi kita harus ngobrol berdasarkan data. Tetapi apakah data ini dijamin 100% valid? Kalau saya bilang yes, valid berdasarkan data yang dimasukkan. Tetapi apakah data yang dimasukkan itu real atau enggak? Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, contoh kan bisa aja dong, saya ngaku-ngaku umur 17 tahun kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang kita nggak bisa tahu, teman-teman ya. Dan yang ke-9 adalah Facebook Pixel. Ya, Facebook Pixel ini kalau saya bilang ini lebih serem daripada setan ataupun hantu. Kenapa? Karena dia akan menghantui kita selamanya. Kok begitu? Nah, contoh. Teman-teman pernah nggak misalnya lagi lihat properti nih, ya lagi lihat properti ya. Misalnya properti Sumarekon misalnya. Oke, properti Sumarekon. Nggak jadi beli. Terus buka Facebook. Wah, properti yang tadi saya lihat muncul nih di Facebook saya. Tetap nggak mau beli. Oke? Buka website lain. Properti yang tadi saya lihat muncul lagi nih di website lain. Saya seperti dikejar-kejar. Saya seperti dihantui, teman-teman. Ya, kenapa? Karena itu adalah memang tugasnya dari si Facebook Pixel. Jadi si Facebook Pixel ini nanti dia akan mencatat traffic yang masuk ke dalam website kita. Kemudian data itu akan diolah dan dijadikan audience sehingga kita bisa melakukan retargeting, ya, pemasaran kembali kepada orang-orang yang pernah berkunjung ke website kita. Sehingga kemanapun dia pergi kita bisa kejar, ya. Nah, Facebook Pixel ini, ya, kalau setan ataupun hantu didoain selesai gitu. Nah, Facebook Pixel ini hanya bisa hilang kalau duit yang iklan habis, ya. Selama duit yang iklan masih ada, kita masih terus akan dikejar-kejar oleh si Facebook Pixel ini, teman-teman. Ya, kalau Anda tahu bahwa Facebook Pixel ini bisa melakukan itu, ya kenapa Anda nggak di website Anda masing-masing ditanamkan Facebook Pixel? Sehingga nanti orang-orang yang datang ke website Anda bisa kejar-kejar tuh, supaya ingetin lagi, ini lagi ada promo loh, ini lagi ada promo loh, ini lagi promo loh, dan lain-lain. Kayak gitu. Ya. Dan yang ke-10 adalah otomatisasi postingan Anda. Ya, saya tahu teman-teman di sini pasti orang-orang pada sibuk ya. Dan ketika orang-orang pada sibuk, kita minta untuk konsisten, biasanya nggak konsisten tuh. Ya. Tetapi kita bisa menggunakan yang namanya fitur schedule post dari Facebook, sehingga kita misalnya bisa membuat ini dari hari Minggu, kita sudah planning untuk postingan selama seminggu ke depan. Ya. Jadi ketika nanti sudah kita set dari hari Minggu, nanti hari Senin sampai hari Sabtu besoknya, kita nggak usah posting-posting lagi, maka itu akan terposting secara otomatis, ya. Itu untuk menjaga konsistensi kita, teman-teman. Oke?
Nah, kembali lagi saya ingatkan teman-teman, materi ini semua ada di Game Card Digital Marketing is Fun ya. Jadi Digital Marketing is Fun ini bukan hanya membahas tentang 3 materi yang kita pelajarin selama seminggu ini, tapi teman-teman juga akan membahas tentang Google ya. Kenapa? Tadi saya bilang kan, 2 big brother itu adalah Google dan Facebook ya. Nah, di sini juga kita akan bahas Google Marketing ya, tentang website, bagaimana memaksimalkan website Anda, bagaimana membangun funnel ya. Funnel itu customer journey dari orang yang nggak kenal Anda menjadi kenal Anda. Dan juga copywriting-nya teman-teman, kita akan bahas juga ya, konten marketing, bagaimana cara membuat konten, email marketing, YouTube marketing, dan lain-lain ya. Nah, kalau teman-teman mau punya game card ini, silakan akses ke bit.ly/kartu DMIF. Nanti teman-teman bisa beli di sana. Oke? Nah, ini cara mainnya seperti ini teman-teman, sehingga teman-teman bisa main bersama dengan keluarga, teman-teman di kantor, ataupun lagi nunggu klien di cafe, seperti itu ya. Nah, ini contoh permainannya. Instagram. Langsung aja gue sebut ketiganya ya. Jangan. Live Instagram, feed. Live Instagram, story and highlight. Live Instagram, bio. Live saya jadi. Yeay. Saya ikut lagi dong ya. Empat, tunjukin 4. Konten? Image? Oh, image. Udah kayak Pemenangnya paling banyak ininya. Teman-teman, kartu ini bukan cuma sekedar kartu, tetapi di dalam setiap kartu itu ada QR code-nya yang teman-teman bisa scan, dan setiap kategori penjelasan itu ada 20 menit video, 20 sampai 25 menit video. Jadi kurang lebih total teman-teman akan belajar sekitar 200 menit atau 3 jam materi tentang digital marketing ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau update tentang digital marketing, silakan follow Instagram saya, Digital Marketing is Fun, karena di sana saya akan men-sharingkan setiap hari dari Senin sampai Jumat mengenai berbagai macam strategi dan teknik dari digital marketing. Oke, demikian Sis Joanna. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bro Juanda. Dan saya percaya dalam 3 sesi ini kita sudah begitu banyak sekali mendapatkan strategi baru dalam penggunaan digital marketing yang sudah dibawakan oleh Bro Juanda.